Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan bahas selanjutan dari cerita Mobuseka. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, dan merupakan spoiler buat kalian yang masih menonton anime atau belum membaca novelnya. Dan sebelum kita mulai videonya, kita putar dulu intronya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan dengan Marie yang lari dari Leon. Melihat itu, Olivia kemudian meminta Angelica untuk membiarkan dia saja yang pergi untuk mengejar Marie, karena Angelica juga harus pergi ke aula untuk menghadiri acara bersama Leon. Momen pelantikan Leon di aula adalah sebuah acara yang penting. Dan sambil terus berlari mengejar Marie, Olivia berpikir bahwa Leon lebih cocok untuk bersama dengan Angelica. Namun, meskipun begitu, entah mengapa perasaan Olivia masih saja merasakan rasa sakit. Dan lalu, setelah sampai di atap istana, Marie pun akhirnya mulai berhenti berlari. Dan sambil menatap ke Olivia, Marie pun mengatakan bahwa dia akan mengembalikan semuanya kepada Olivia, baik itu pangeran maupun gelar orang suci. Tetapi sebagai gantinya, Marie ingin Leon dikembalikan kepadanya. Olivia tidak paham dengan maksud Marie, tetapi sambil menangis, Olivia pun langsung menampar pipi Marie. Karena bagi Olivia, Leon bukanlah sebuah barang. Selama ini, Olivia hanya ingin untuk terus bersama dengan Leon. Namun sebagai rakyat jelata, Olivia paham tentang perbedaan statusnya dengan Leon saat ini. Jadi Olivia berpikir bahwa Angelica akan jauh lebih cocok bersama dengan Leon dibandingkan dengan dirinya. Dan Olivia juga yakin bahwa mereka berdua pasti akan bisa hidup bahagia. Menerima tamparan Olivia, Marie pun langsung mulai menangis karena baik di kehidupan sekarang atau kehidupannya yang sebelumnya, nasib Marie masihlah tetap sama saja, yaitu dia telah kehilangan segalanya. Namun tak lama setelah itu, Carla dan Gale datang untuk menghampiri Marie sambil mengatakan bahwa mereka akan tetap menemani Marie. Bagi Carla, Marie adalah penyelamatnya. Sementara untuk Gale, dia tidak akan tega jika dia meninggalkan tuannya sendirian. Mendengar itu, Marie pun langsung meminta maaf kepada mereka berdua. Dan Olivia yang kemudian melihat Marie dibawa pergi oleh Carla dan Gale, kemudian tanpa sadar mengatakan bahwa Marie telah berbohong kepadanya. Karena Marie saat ini masih memiliki dua orang yang akan meminjamkan bahu mereka kepadanya. Berbeda dengan Olivia yang saat ini merasa bahwa dia sudah tidak memiliki apapun lagi. Menyadari perkataan yang baru saja dia ucapkan, Olivia pun akhirnya mulai menangis. Sementara Angelica yang melihat Olivia menangis dari balik pintu, kemudian mulai merasakan rasa sakit pada dadanya. Angelica akhirnya paham dengan perasaan Olivia. Dan lalu setelah membulatkan tekadnya, Angelica pun langsung membuka pintu dan pergi untuk menghampiri Olivia yang saat ini sedang menangis. Melihat Angelica, Olivia masih memalingkan wajahnya. Tetapi sambil memeluk Olivia, Angelica mengatakan bahwa Olivia juga merupakan orang yang penting baginya. Selama ini, Angelica telah memendam perasaannya. Tetapi kali ini dia telah memutuskan untuk jujur akan semuanya, bahwa dia merasa bahagia ketika dia bersama Leon dan juga Olivia. Sementara itu, di dalam aula istana, saat ini sudah ada begitu banyak bangsawan dan para kesatria yang berdiri berbaris di sana. Di luar dugaan Leon, jumlah orang yang berada di dalam aula jauh lebih sedikit dibanding dengan apa yang dia perkirakan. Dan hal itu mungkin karena sebagian bangsawan telah sibuk untuk melarikan diri. Dalam pembukaan acara, Raja memberikan pidato tentang sudah saatnya bagi mereka untuk mempertaruhkan hidup mereka. Dan Raja kemudian memanggil Leon ke depan untuk menunjuknya sebagai komandan tertinggi. Yang mana di saat Raja bertanya apakah Leon akan membawakan kemenangan untuk mereka, Leon langsung menjawab jika itu yang diinginkan oleh Yang Mulia. Sebenarnya, Leon mengambil kalimat itu dari suatu tempat yang pernah dia dengar. Dan karena Leon masih memiliki sifat kekanak-kanakan, Leon akhirnya mengatakan kalimat itu langsung di depan Raja. Yang ternyata, perkataan Leon itu langsung membuat semua orang menjadi berisik. Mulai ada yang menuduh Leon hanya berkata omong kosong, hingga mengatakan bahwa Leon adalah bocah yang bodoh. Namun, yang membuat Leon kaget, Raja ternyata malah terlihat marah. Sementara Ratu Milen malah terlihat tersipu bahagia.
Tetapi di saat Leon sudah resmi dilantik sebagai komandan tertinggi, Marcus Frampton tiba-tiba mengatakan ketidaksetujuannya. Karena dibanding melantik Leon menjadi komandan tertinggi, Marcus Frampton berpendapat bahwa akan lebih baik jika dia melakukan negosiasi dengan Principality. Terlebih, Leon juga tidak pantas karena dia pernah dipenjara atas pengkhianatan. Mendengar itu, Ratu Milene nampak menutup matanya untuk sesaat, dan tak lama setelah itu, dia kemudian menyuruh Marcus Frampton untuk menghentikan omong kosongnya. Leon ditunjuk langsung oleh raja, dan mengenai pengkhianatan, itu hanya sebuah tuduhan palsu yang dikarang oleh Marcus Frampton sendiri. Mendengar itu, Marcus Frampton pun langsung menjadi marah, dan dia bersama dengan bangsawan yang berada di fraksinya akhirnya pun langsung mulai melayangkan protes. Dan Leon yang melihat itu langsung menembakkan pistolnya ke atas. Mendengar suara adanya ledakan pistol, para penjaga dan kesatria dari keluarga Duke langsung masuk ke dalam aula. Dan Leon yang sudah mendapatkan izin untuk berbicara langsung menyuruh Marcus Frampton untuk menutup mulutnya. Dan Leon juga mengatakan bahwa bukan dirinya lah yang seharusnya ditangkap atas pengkhianatan. Tetapi orang itu adalah Marcus Frampton yang sudah berhubungan dengan Principality secara diam-diam. Mendengar itu, Marcus Frampton pun langsung bertanya apakah Leon mempunyai bukti atas perkataannya. Marcus Frampton nampak terlihat sangat marah. Bahkan tidak hanya menyebut Leon sebagai bocah menyedihkan, dia juga menyebut Milene sebagai iblis yang sudah merencanakan semua ini. Melihat tingkah laku Marcus Frampton, Milene pun menatapnya dengan tatapan kasihan. Sementara Leon kemudian meminta Luxion untuk memproyeksikan video di tengah aula istana, di mana di dalam video itu diperlihatkan tentang percakapan Marcus Frampton dengan para bawahannya, yang mana dia berniat menyingkirkan Leon dan menggunakan Putri Gertrude untuk menghadapi Principality. Bahkan dalam obrolan itu, Marcus Frampton juga berniat menyalahkan raja jika keadaan telah menjadi semakin memburuk. Melihat video itu, wajah Marcus Frampton langsung menjadi pucat, dan dia mengatakan bahwa semua ini hanyalah tipuan dari Leon. Menyalahkan raja adalah suatu tindakan kejahatan yang besar. Jadi karena itulah Marcus Frampton saat ini mati-matian untuk mencoba mengelak. Namun Leon yang melihat itu langsung melemparkan beberapa surat sambil mengarahkan pistol ke arah dahi Marcus Frampton. Surat itu berisikan perjanjian yang telah dibuat oleh Marcus Frampton dengan pihak Principality. Dan melihat surat itu, Marcus Frampton pun langsung menjadi gemetaran karena dia merasa sudah membakar semua surat itu sebelumnya. Sebenarnya surat itu adalah surat yang sudah disalin oleh Luxion. Namun karena salinan itu begitu mirip dengan yang asli, hal itu sudah cukup untuk membuktikan kejahatan Marcus Frampton. Tidak hanya itu, rekaman video yang diputar oleh Luxion sebelumnya masih terus berjalan. Dan sekarang video itu menampilkan Marcus Frampton yang menyuruh bawahannya untuk mengurus Leon terlebih dahulu daripada menghadapi situasi kritis saat ini. Bahkan menurut Marcus Frampton, menang melawan Principality akan menjadi percuma jika mereka tidak berhasil menyingkirkan Leon. Nampaknya Marcus Frampton beranggapan bahwa Leon jauh lebih berbahaya daripada apapun. Mengingat Leon saat ini hanyalah bocah labil dengan kekuatan besar di tangannya. Dan lalu setelah memperlihatkan semua bukti, Marcus Frampton pun terbukti bahwa dialah yang telah membahayakan kerajaan saat ini. Namun Marcus Frampton masih berdalih bahwa dia melakukan ini demi kepentingan kerajaan. Yang lalu ditanggapi oleh Leon bahwa nampaknya Marcus Frampton telah gagal untuk melakukan hal itu. Dan dia saat ini malah berakhir dengan membahayakan kerajaan. Mendengar itu, Marcus Frampton pun malah menjadi tambah marah dan dia mengatakan bahwa bocah naif seperti Leon tidak akan pernah bisa untuk melakukan apa-apa. Yang kemudian perkataan Marcus itu membuat Leon menjadi tertawa. Sebelumnya, Marcus Frampton telah mencoba untuk mengorbankan Leon, tetapi hal itu malah berakibat membahayakan kerajaan. Jadi Leon kemudian bertanya, bagaimana jika sekarang Leon lah yang mengorbankan Marcus Frampton demi kepentingan kerajaan? Yang lalu ditanggapi oleh Marquis bahwa Leon lah yang lebih pantas untuk dikorbankan daripada dirinya. Sebenarnya Leon tidak terlalu keberatan dengan metode yang digunakan oleh Marcus Frampton, yang mana dia mengorbankan orang lemah demi kepentingan orang banyak. Jadi karena itulah Leon kemudian mengatakan bahwa Pak Tua lemah seperti Marcus Frampton hanyalah pecundang yang hanya akan membebani kerajaan ini. Selama ini Marcus Frampton telah begitu banyak mengorbankan orang. Jadi Marcus Frampton akan mendapatkan hukumannya setelah apa yang dia lakukan selama ini.
Dan lalu setelah Marcus Frampton dibawa pergi dari ruangan, Leon kemudian mengumumkan bahwa tuduhan yang dia alami sebelumnya hanyalah sebuah tuduhan palsu. Dan untuk memperjelas tentang apa yang akan dia lakukan ke depannya, Leon kemudian memberitahukan beberapa hal yang telah dia pikirkan. Yang pertama, Leon mengatakan bahwa dia membenci baik itu kerajaan maupun semua bangsawan yang berada di kerajaan ini. Karena gara-gara bangsawan tidak becus, Leon berakhir dengan membereskan semua masalah mereka. Mendengar itu, semua tatapan bangsawan langsung mengarah ke Leon. Namun Leon kemudian mengatakan bahwa dia saat ini sudah tahu bahwa mereka semua tidak percaya kepada Leon. Dan karena itulah, jika ada seseorang yang merasa lebih bisa menggantikan Leon untuk memenangkan peperangan ini, Leon dengan senang hati akan memberikan posisinya kepada orang itu. Namun ternyata, meskipun mendengarkan perkataan Leon, semua orang hanya nampak terdiam. Karena baik para kesatria dan perwira militer di kerajaan ini tahu bahwa mereka tidak akan bisa memimpin untuk meraih kemenangan. Dan lalu setelah menunggu selama beberapa saat, Leon kemudian menjanjikan kemenangan jika mereka semua bersedia untuk mematuhinya. Mendengar perkataan Leon, semua orang pun mulai menjadi berisik. Tetapi Leon kemudian menyuruh mereka untuk berjuang dan mati untuk dirinya. Dan sebagai gantinya, Leon akan menyelamatkan kerajaan ini. Kemudian, beberapa waktu setelah pelantikan selesai, Leon akhirnya menyadari bahwa apa yang dia katakan sebelumnya nampaknya terlalu berlebihan. Mendengar itu, Lucian kemudian mengkritik Leon bahwa itu semua berasal dari mulut Leon sendiri. Dan lalu, setelah membicarakan beberapa hal, Lucian dan Leon mulai membahas tentang kondisi yang sudah terjadi saat ini. Nampaknya musuh saat ini memiliki pergerakan yang lambat, jadi karena itulah mereka masih memiliki waktu untuk melakukan persiapan. Dan Leon lalu meminta Lucian untuk menggunakan tubuh utamanya kali ini, meskipun hal itu akan berefek dengan memburuknya jaringan komunikasi. Dan kemudian setelah pembicaraan Leon dan Lucian selesai, mereka pun akhirnya berpindah ke tempat kapal kerajaan saat ini berada. Kapal kerajaan memiliki ukuran sekitar 400 meter. Dan meskipun memiliki desain yang bagus, namun menurut Lucian, kapal ini masihlah bukan apa-apa jika dibandingkan dengan kapal partner. Mendengar itu, Raja Roland nampak terlihat tidak senang. Namun, Leon kemudian menjelaskan bahwa lost itemnya ini hanya tidak suka dengan kekalahan. Saat ini, semua orang yang dibutuhkan sudah berkumpul bersama, baik itu rombongan 5 pangeran maupun Olivia. Dan lalu setelah mereka semua berdiri di sebuah perangkat yang terletak di depan kapal, Raja lalu menjelaskan bahwa jika ingin kapal kerajaan mengakui seseorang sebagai pemiliknya, maka 2 orang yang saling mencintai harus berdiri di depan alat itu. Dan pintu kapal akan segera terbuka setelah mengakui cinta mereka. Sebenarnya kapal kerajaan adalah kapal dari para pendiri kerajaan yang terdiri dari 5 orang yang saat ini keluarganya menyandang gelar bangsawan. Mereka adalah keluarga Holford dan keluarga pendiri bangsawan yang lainnya, yang mana keturunan mereka saat ini sudah berkumpul bersama, yaitu Julius dan 4 orang lainnya. Mendengar itu, Leon pun kemudian teringat dengan cerita yang berada di dalam game Otome, di mana sebenarnya ada 1 orang lagi yang bergabung dalam kelompok pendiri itu, dan dia adalah leluhur Olivia yang merupakan orang suci generasi pertama. Sebenarnya, Lucian bisa saja menghancurkan alat ini untuk masuk ke dalam kapal. Tetapi untuk saat ini, Leon dan Lucian memutuskan untuk mengikuti penjelasan dari Raja dan Ratu terlebih dahulu. Dan lalu setelah penjelasan itu selesai, Raja dan Ratu ternyata akan memperlihatkan cara untuk menggunakan alat itu. Di mana baik Raja Roland dan Ratu Milen kemudian berdiri di atas panggung yang memiliki bentuk hati. Yang mana tak lama setelah itu, tempat di mana Milen berdiri memancarkan cahaya merah muda. Sementara di tempat Raja memancarkan cahaya berwarna biru. Tidak hanya itu, alat itu kemudian juga memberitahukan bahwa poin cinta milik Raja hanya sebesar 25 poin, sementara Ratu hanya 58. Nampaknya alat yang baru saja digunakan oleh Raja dan Ratu adalah alat untuk mengukur kadar cinta seseorang. Dan Milen yang mengetahui kadar cinta dari Raja Roland akhirnya pun langsung memarahinya karena poin itu lebih kecil dari terakhir kali ketika mereka menggunakan alat itu. Dan ternyata menurut Lucian yang baru saja selesai menyelidiki kapal itu ternyata adalah kapal yang dibuat oleh sepasang kekasih pada zaman dulu. Tetapi setelah 2 tahun menikah, sepasang kekasih itu malah berakhir dengan bercerai, yang lalu meninggalkan kapal ini untuk tetap berada di gudang.
Sebenarnya, Leon tidak ingin mengetahui tentang kisah perceraian itu. Namun, jika mereka bisa menggunakan kapal ini, kekuatan mereka akan jauh lebih meningkat. Karena kapal ini memiliki spesifikasi yang jauh lebih tinggi daripada kapal pada umumnya. Menurut Leon, alat pengukur cinta untuk menentukan pemilik kapal adalah sesuatu yang konyol. Jadi karena itulah, Leon kemudian memutuskan untuk masuk secara paksa. Tetapi sambil menunggu robot milik Luxion datang, Leon kemudian berniat untuk mencoba sebuah keberuntungan. Dan ternyata sebelum Leon menyuruh Julius untuk mencobanya, Julius sudah membawa paksa Marie untuk naik ke alat pengukuran cinta itu. Dan hasilnya Julius mendapatkan poin 90, sementara Marie hanya 17 saja. Berbeda dengan Luxion, alat itu nampaknya benar-benar tidak bisa membaca suasana. Namun anehnya, bukannya Julius kecewa, namun dia malah mendeklarasikan bahwa dia akan membuat Marie jatuh cinta kepadanya di masa depan nanti. Melihat itu, Leon pun langsung menjadi merinding. Tetapi bukan hanya Julius, namun Jilk dan yang lainnya lalu mencoba alat itu bersama dengan Marie juga. Dan hasilnya, Jilk mendapatkan poin 89, Greg 91, Brad 98, dan Chris 87. Namun meskipun poin mereka cukup besar, namun poin Marie tidak pernah melebihi dari angka 22. Bahkan di saat Marie bersama dengan Brad, poin Marie hanya berjumlah 9. Melihat itu, Leon benar-benar kasihan terhadap Julius dan yang lainnya. Tetapi rasa kasihan itu langsung berubah menjadi rasa kesal karena sama seperti Julius, mereka berempat ternyata langsung mengatakan bahwa suatu hari mereka akan membuat Marie jatuh cinta kepada mereka. Lebih mengesalkan lagi, Julius dan yang lainnya ternyata berpikir bahwa poin Marie kepada mereka bisa rendah itu karena mereka telah membuat Marie kesal sebelumnya. Di sisi lain, Milen ternyata masih juga berdebat dengan Raja Roland saat ini. Dan Milen saat ini membandingkan poin Raja Roland dengan milik Julius dan yang lainnya. Namun Raja Roland menjawab bahwa poinnya kecil karena mereka hanya melakukan pernikahan politik saja. Melihat pertengkaran itu, Leon kemudian paham dengan maksud Milen tentang betapa susahnya untuk menggunakan kapal ini sebelumnya. Namun di saat Leon akan pergi setelah melihat pertengkaran Raja dan Ratu, Leon ternyata malah diseret oleh Angelica dan Olivia yang saat ini membawa Leon menuju ke alat pengukuran cinta itu. Menanggapi itu, Leon pun langsung mencoba untuk melarikan diri. Berbeda dengan 5 orang bodoh sebelumnya, Leon merasa tidak akan sanggup untuk melihat hasil pengukurannya. Karena jika hasilnya mengerikan, dia pasti akan malu seumur hidupnya. Dan juga jika Leon sampai mengetahui perasaan Angelica dan Olivia kepadanya, Leon pasti akan kebingungan untuk menghadapi mereka berdua setelah ini. Jadi menurut Leon, tidak mengetahui apapun adalah yang terbaik untuk saat ini. Namun meskipun begitu, nampaknya semua orang ingin melihat pengukuran cinta milik Leon. Bahkan Raja Roland nampak tersenyum lebar ketika dia membantu menyeret Leon untuk menuju ke tempat pengukuran cinta. Olivia dan Angelica sudah naik ke atas alat itu terlebih dahulu. Namun di saat Raja Roland dan Julius hampir berhasil menyeret Leon ke atas alat itu, alat pengukur cinta itu tiba-tiba menampilkan poin sebanyak 120. Melihat itu, semua orang pun langsung menjadi kaget. Dan Luxion juga mengatakan bahwa pengukuran cinta tidak harus dilakukan oleh lawan jenis saja. Melihat poin mereka, baik Olivia dan Angelica berpelukan sambil terlihat tersipu malu. Sementara Leon yang sebenarnya berharap memiliki poin lebih tinggi daripada Marie, akhirnya pun melarikan diri sambil meneteskan air mata. Olivia dan Angelica memang tidak menyukai lelaki lain, tetapi Leon tidak pernah menyangka bahwa semua ini akan berakhir menjadi Yuri. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini, dan videonya akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan pembahasan video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar, like jika kalian suka, share untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.